Bilal TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Apa kabar teman Bilal sekalian? Mudah-mudahan hari ini tetap berada dalam lindungan Allah dan dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan lanjutkan membacakan kisah salah satu dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Kali ini yang akan kita kisahkan adalah Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang sukses dan dijamin masuk surga. Nama beliau adalah Abu Muhammad Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdul Harith bin Zahrah bin Kilab al-Quraisy az-Zuhri. Nama ibunya adalah Sofiyah. Ada juga yang mengatakan nama ibunya adalah Syifa. Nah, nama yang terakhir ini adalah yang paling masyhur, juga Az-Zuhriyah. Ibu Abdurrahman bin Auf ini adalah perempuan yang membantu kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah sekarang mungkin seperti bidan. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah peristiwa Gajah. Ketika itu ia diberi nama Abdul Ka'bah. Ada juga yang mengatakan nama awalnya adalah Abu Amru. Kemudian diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf dikenal dia telah mengharamkan khamar bagi dirinya sendiri pada masa jahiliyah. Abdurrahman bin Auf juga termasuk ke dalam kalangan yang masuk Islam lebih dulu, sebelum ada pertemuan di rumah Arqam yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Abdurrahman bin Auf masuk Islam benar-benar di awal Rasulullah berdakwah. Beliau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Tentu, memeluk Islam saat awal-awal dakwah Rasulullah itu tidak mudah. Kaum kafir Quraisy mengancam mereka yang mengikuti ajaran Nabi. Hingga akhirnya Abdurrahman pun ikut berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan diri. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat diizinkan Allah untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi orang yang paling bersemangat di antara kaum muslimin. Di kota tersebut yang dulunya bernama Yathrib ini, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menyatakan bahwa Abdurrahman bin Auf pernah dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Sa'ad al-Ansari ini terkenal sebagai seorang sahabat yang kaya raya. Lantas ia menawarkan kepada Abdurrahman untuk membagi 2 hartanya. Lalu Abdurrahman menjawab, "Semoga Allah memberkahimu dan keluargamu dan hartamu. Cukuplah tunjukkan kepadaku di manakah pasar." Maka ditunjukkanlah kepada Abdurrahman di mana letak pasar. Lalu ia berdagang sehingga ia mendapatkan keuntungan yang besar karena ia berdagang keju dan samin. Teman-teman Bilal sekalian, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pada Abdurrahman ada bekas warna kuning pada pakaiannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan, "Apa yang terjadi padamu, wahai Abdurrahman?" Beliau pun menjawab, "Wahai Rasulullah, saya telah menikahi seorang wanita Ansar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Berapa mahar yang kau berikan kepadanya?" Abdurrahman menjawab, "Aku memberinya sebuah emas sebesar buah kurma, sekitar 5 dirham." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Lakukanlah walimah walau dengan seekor kambing." Meskipun menjadi saudagar yang kaya raya, Abdurrahman tidak meninggalkan amalan untuk berjihad di jalan Allah. Beliau ikut dalam perang Badar dan seluruh perang lainnya. Yang sangat dikenal adalah pada saat perang Uhud. Abdurrahman terluka. Bahkan ada yang menghitung tidak kurang dari 21 luka di tubuh Abdurrahman saat itu. Masya Allah, beliau betul-betul adalah seorang muslim yang pemberani. Ada kisah lain yang juga menceritakan peran Abdurrahman dalam berjihad, yaitu pada saat perang Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menunaikan 1 rakaat subuh dengan mengikut di belakangnya. Ia sebagai satu-satunya sahabat yang mengimami sholat Rasulullah, di mana Rasulullah menjadi makmumnya. Ini terjadi pada saat kaum muslimin akan menunaikan sholat subuh dan Rasulullah sedang ada keperluan untuk buang hajat.
Kaum muslimin melakukan sholat dengan diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah mendapatkan 1 rakaat, Rasulullah pun datang dan langsung bermakmum dalam jamaah, walaupun terlambat 1 rakaat. Setelah selesai sholat, Rasulullah pun membenarkan kaum muslimin untuk bersegera sholat di awal waktu. Kisah mengenai kemuliaan Abdurrahman bin Auf ini dikisahkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, suatu ketika terjadi pembicaraan kurang harmonis antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Khalid berkata, "Abdurrahman, kalian bersikap sombong terhadap kami terkait peristiwa-peristiwa yang lebih dahulu kalian alami daripada kami." Kejadian itu pun disampaikan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka kalian tetap tidak akan mampu menyamai amal-amal mereka." Hadis riwayat Ahmad. Kemuliaan Abdurrahman bin Auf pun bukan hanya karena kedermawanannya atau karena keberaniannya, namun juga karena kelembutan hatinya dan kerendahan hatinya. Putra beliau, Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, ia bercerita, suatu saat pernah dihidangkan makanan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tetapi waktu itu ia sedang berpuasa. Abdurrahman ketika itu berkata, "Mus'ab bin Umair adalah orang yang lebih baik daripadaku. Ia meninggal dalam keadaan mengenakan selimut yang terbuat dari bulu. Apabila kepalanya ditutup, maka terbukalah kakinya. Apabila kakinya tertutup, terbukalah kepalanya. Ketika ia terbunuh di medan peperangan, kain yang mengafaninya hanyalah sepotong, maka tampaklah kepalanya. Begitu pula Hamzah, demikian adanya. Ia pun lebih baik dariku, sedangkan kami diberikan kekayaan dunia yang banyak." Atau ia berkata, "Kami telah diberi kekayaan dunia yang sebanyak-banyaknya. Kami khawatir, jikalau kebaikan kami telah dibalas dengan kekayaan ini." Kemudian ia terus menangis dan meninggalkan makanan itu. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwa hendaknya kita menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu. Abdurrahman bin Auf menganggap lainnya lebih baik daripadanya. Dia menganggap Mus'ab bin Umair, Hamzah lebih baik darinya. Itu pertanda bahwa ia adalah orang yang tawadhu atau rendah hati. Keadaan 2 orang sahabat tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang tidak rakus dan begitu zuhud kepada dunia. Lihat saja keadaan ketika mereka meninggal. Kain kafan pun kurang. Tidak seperti kita-kita yang begitu rakus dan tidak pernah letih mengejar dunia. Padahal kekayaan tidak dibawa mati. Yang menemani kita saat kita di alam kubur hanyalah amalan kita. Lalu, apa yang disedihkan oleh Abdurrahman bin Auf? Ia sedih jika saja balasan untuk amal solihnya disegerakan di dunia dengan kekayaan yang ia peroleh saat itu. Hanya itulah yang ia takutkan. Jadi, kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, apalagi senang untuk memamerkannya. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa hadis ini mengandung pelajaran tentang keutamaan hidup zuhud. Juga ada anjuran bahwa orang-orang yang bagus agamanya hendaknya tidak berlomba-lomba dalam memperbanyak harta, karena hal itu akan membuat kebaikannya berkurang. Itulah yang diisyaratkan oleh Abdurrahman bin Auf, bahwa beliau khawatir bahwa kekayaan melimpah yang ia miliki itulah yang menyebabkan Allah menyegerakan kebaikannya di dunia. Sepeninggalan Nabi, Abdurrahman tetap aktif berdakwah dan diberi kepercayaan oleh khalifah. Beliau adalah salah satu dari 6 sahabat yang menjadi ahli syura yang diberitahukan oleh Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 31 Hijriah, dimakamkan di pekuburan Baqi dan disolatkan oleh Utsman bin Affan. Usia Abdurrahman bin Auf ketika wafat adalah 72 tahun. Abdurrahman berwasiat untuk memberikan dana sebesar 400 dinar kepada setiap orang yang ikut dalam perang Badar. Sedangkan jumlahnya yang masih hidup pada waktu itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman termasuk orang kaya yang rajin bersyukur. Kekayaannya begitu melimpah sampai ketika ia meninggal dunia, hartanya berjumlah 1000 unta, 3000 kambing, dan 1000 kuda. Semuanya digembalakan di Baqi, daerah pekuburan yang saat ini dekat dengan Masjid Nabawi. Beliau memiliki lahan pertanian di Al-Jurf dan ada 20 hewan yang menyiram air di lahan tersebut. Artinya, begitu luasnya lahan pertanian yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf.
Demikianlah teman-teman sekalian, kisah Abdurrahman bin Auf dengan kemuliaannya yang tetap dikenal hingga saat ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.